Selamat pagi, Salam. Salam jumpa kembali dalam renungan Firman Tuhan Jemaat Sion Penajam, Senin 18 Oktober tahun 2021. Saudara yang kasih oleh Tuhan, sebelum kita memulai kegiatan kita sepanjang hari ini, mari kita mendasarinya dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan sebagai pedoman kehidupan kita hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk hari yang baru yang boleh kami nikmati lagi pada hari ini. Kami akan melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan, dan kami akan mendasarinya dengan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu membimbing kami, supaya kami semua dibuat mengerti akan firman-Mu ini, sehingga kami berpegang kepada firman-Mu sepanjang hari ini, melakukannya dengan penuh ketaatan dalam hidup kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini saya ambil dari kitab Efesus pasal 4. Kita mulai baca ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Amin. Mengerti itu penting. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, bacaan pagi hari ini merupakan nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus agar jemaat di Efesus memahami ajaran yang benar, supaya mereka tidak mudah terseret oleh pelbagai ajaran-ajaran yang sesat atau ajaran-ajaran yang salah. Itu penting Bapak Ibu, supaya memahami ajaran yang benar tidak hanya membuat kita bertumbuh mengenal ajaran Kristus dengan baik, tapi juga membentengi diri kita dari perbuatan-perbuatan, dari informasi-informasi, ajaran-ajaran yang seringkali bisa mengganggu kehidupan rohani kita, membuat kita salah, membuat kita sesat, menjadi tidak benar dalam kehidupan ini. Nah, nasihat ini, nasihat yang benar dan penting yang disampaikan oleh Paulus, bukan hanya kepada jemaat Efesus, tapi juga bagi kita semua yang hidup dalam satu persekutuan atau jemaat. Kalau kita tidak memahami sesuatu yang seharusnya dipahami dengan benar, maka itu adalah sebuah kelemahan. Itu membuat orang mudah terseret informasi dari sembarang sumber. Mempercayai informasi dari sembarang sumber atau dari orang yang tidak kita kenal, kita tidak saring informasinya, dan bertindak berdasarkan informasi sembarangan, maka itu juga adalah sebuah kesalahan yang besar. Coba kita lihat, ada banyak orang karena tidak menyaring informasi yang diterimanya atau ajaran yang diterimanya dengan baik, maka dia menjadi sesat, dia menjadi rusak, dia menjadi hancur kehidupannya karena informasi atau ajaran yang dia terima itu dia tidak mengerti dengan benar. Nah, nasihat ini, nasihat Rasul Paulus ini adalah nasihat yang masih relevan untuk kehidupan persekutuan kita. Tidak hanya untuk soal ajaran saja, tetapi juga untuk hal-hal yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekarang ini banyak kehidupan, baik itu ideologi, ajaran, aliran, informasi yang mengepung kehidupan kita. Kita dikelilingi dengan hal-hal yang saya sebutkan tadi itu. Kita ditarik dari semua arah untuk dimasukkan ke dalam pengaruh mereka. Nah, apapun keputusan kita, semua pasti membawa konsekuensi. Dalam situasi seperti itu, nasihat Rasul Paulus ini sangat penting bagi kita. Mengerti itu penting supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh ajaran, oleh informasi yang datang kepada kita.
yang mengepung kehidupan kita. Kalau kita tidak mengerti, memahami ajaran itu, mencari tahu informasi yang datang kepada kita dengan baik, dengan benar, maka bisa jadi kita diombang-ambingkan, dihancurkan oleh informasi atau ajaran yang salah itu. Semoga nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus ini untuk membuat jemaat itu penting memahami ajaran, informasi yang datang kepada mereka, juga berlaku untuk kita semua di jemaat Sion Penajam ini. Mengerti itu penting Bapak Ibu, supaya kita menjadi benar dan tidak salah dalam mengambil suatu keputusan. Tuhan berkati firman-Nya dan berkati Bapak Ibu, saudara-saudara semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang sudah kami baca, kami dengarkan bersama. Roh-Mu yang kudus kiranya menolong kami untuk lebih jauh memahaminya lewat kata dan perbuatan kami. Diberkati jemaat-Mu, semoga bertumbuh lewat firman-Mu ini dan sungguh-sungguh melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan mereka masing-masing. Tuntun kami sepanjang hari ini Tuhan, dalam pekerjaan, dalam usaha dan kegiatan kami masing-masing. Semoga apa yang kami lakukan hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Ini doa syukur kami, ini permohonan kami. Kami berdoa di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, salam. Sampai berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan edisi berikutnya. Terima kasih.